Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Destrika Permatasari. Hari ini Senin 21 Desember 2020 dan di sini kita lagi berada di pukul 17.49 lebih kurang waktu Indonesia Barat. Jadi ingin sekali rasanya kita kakak ya terutama kita pakai kata ganti kakak. Kenapa? Karena video ini kakak dedikasikan untuk adik-adik di Fakultas Syariah yang nanti akan melaksanakan praktek lapangan di pengadilan agama. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik kita di Fakultas Syariah apapun jurusannya itu sampai saat ini masih melaksanakan praktek peradilan di pengadilan agama. Apakah dia jurusan hukum ekonomi syariah, dia jurusan hukum tata negara Islam, hukum perbandingan mazhab, kemudian apalagi hukum keluarga. Jadi PL-nya di pengadilan agama. Tentu kita harus mempersiapkan diri kita, meskipun nanti kita meskipun kita sebelumnya belajar fikih muamalah misalkan, syirkah, jual beli, ar-rahnun, ijarah dan lain sebagainya, tapi tentu kita harus juga siap dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Karena kita sudah dibekali dengan mata kuliah peradilan agama dan hukum acara peradilan agama. Jadi dua mata kuliah itulah sebagai salah satu syarat untuk teman-teman dan adik-adik bisa melaksanakan praktek lapangan di pengadilan agama. Oke, sebelum kita melaksanakan PL terjun ke lapangan, maka adik-adik dan teman-teman semuanya harus kita dibekali dengan materi-materi yang disampaikan langsung oleh pihak pengadilan agama yang didatangkan, apakah dia dari hakim pengadilan agama Sawalunto misalkan, hakim pengadilan agama Payakumbuh, begitu. Kemudian setelah kita melaksanakan pembekalan, kemudian sampailah di hari H-nya. Jadi pertama kita datang ke pengadilan agama, misalkan kakak kemarin di pengadilan agama Tanjung Pati, mulai PL-nya selama 40 hari, mulai 13 Januari sampai 21 Februari 2019. Jadi ini kan adik-adik juga akan PL tahun ini bulan Januari ya. Jadi kakak ingin memberikan hanya berdasarkan pengalaman, bukan teori, apa yang terjadi, apa yang kita kerjakan dan bagaimana kita melaksanakan PL nantinya. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik, nanti kan kita misalkan di pengadilan agama Damas Raya misalkan. Jadi mahasiswa PL-nya dibagi menjadi dua kelompok. Kalau kakak kemarin dibagi satu tempat PL itu ada dua kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada DPL-nya, ada dosen pembimbing lapangannya, dan kelompok 2 juga demikian. Nanti setelah kita sampai di pengadilan agama, kita juga ada hakim pembimbing yang bertanggung jawab langsung membimbing kita. Misalkan kelompok 1 DPL-nya ini, hakim pembimbingnya ini. Kelompok 2 DPL-nya ini, hakim pembimbingnya juga lain lagi, begitu teman-teman. Oke. Jadi misalkan hari pertama kita PL, kita kalau kakak kemarin itu habis zuhur, karena paginya hakim-hakim ada sidang keliling ke luar daerah, jadi diundur menjadi siang. Jadi mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam lebih kurang kita pelepasan mahasiswa PL dari DPL kepada pihak pengadilan agama. Kemudian setelah ada pelepasan, kemudian dosen DPL kita pulang lagi ke tempat masing-masing. Kemudian kita kita diambil alih lah oleh hakim pembimbing, begitu. Kemudian sebelum kita melaksanakan PL kita ngapain? Pihak pengadilan akan melakukan pretest kepada kita. Pretest ini ya tidak semua teman-teman PL yang melakukan pretest, tapi kalau kakak kemarin itu pihak pengadilan agamanya memberikan pretest kepada kita untuk melihat sejauh mana kesiapan kita dalam melaksanakan PL hari ini. Apa saja soal-soalnya? Kemarin ada 10 soal teman-teman, ya yang basic-basic, dasar hukum pengadilan agama, sah paten resmi itu apa perbedaannya, misalkan tempat duduk hakim anggota junior di mana. Jadi itu adik-adik juga harus tahu. Misalkan hakim itu kan misalkan dia 3,
ketua hakim, ketua majelis hakim itu duduknya paling tengah. Ini sama dengan aturan duduk protokoler. Jadi yang ketua yang di tengah, kemudian yang sebelah kanan hakim ketua itu adalah hakim anggota senior dan sebelah kiri hakim anggota junior. Ya, begitu kira-kira teman-teman. Dan panitera pengganti di sebelah kanan, paling kanan hakim dari tempat duduk hakim ketua dan agak menjorok ke belakang sedikit. Ya, begitu kira-kira. Jadi ada 10 soal yang basic-basic lah. Nah, kemudian kapan putusan itu berkekuatan hukum tetap? Kemudian apa lagi ya? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah. Pasti ini teman-teman sudah belajar lah. Sudah memahaminya ketika perkuliahan dan ketika pembekalan. Oke, jadi lebih kurang teman-teman semuanya ada 4 kegiatan yang terus kita lakukan selama 40 hari. Jadi yang pertama ada daftar piketnya. Nah, misalkan kakak kelompok A, kelompok 1 misalkan. Kelompok 1 itu kita dibagi-bagi, ada daftar piketnya. Oke, jadi kita itu ada piket-piketnya. Yang pertama piket bersih-bersih. Apa saja tugasnya? Misalkan bersihkan, kalau kakak kemarin bersihkan musola, kemudian ada yang azan, siapa misalkan hari Senin, siapa yang azan hari kedua, itu juga diatur jadwal-jadwal piketnya. Kemudian mengantarkan air minum ke meja-meja pegawai. Ya, itu dilakukan pagi sebelum jam kerja. Misalkan jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 17.30 untuk hari normal, dan hari Jumat jam 8 sampai jam 17 khusus untuk hari Jumat. Begitu kira-kira, dan ini sesuai dengan ketentuan yang ada di PA masing-masing. Kemudian daftar piket di ruangan. Nah, jadi kita itu misalkan ada 2 kelompok. Kelompok 1 misalkan hari Senin dia piket di ruangan, berarti kelompok 2-nya hari Senin itu dia ada di base camp. Misalkan base camp yang ditentukan oleh pihak pengadilan agama. Kalau kakak kemarin base campnya di ruang sidang kedua, atau ada yang base campnya di musola. Jadi intinya tempat berkumpul kita. Kalau tidak ada kegiatan, ya berarti base camp kita di musola. Berarti kita harus di situ, jangan kemana-mana, jangan keluar pengadilan agama. Begitu kira-kira. Jadi di mana saja ruang-ruang piketnya? Ruang-ruang piket di ruang piket kita di ruangan itu ya ada di ruang PTSP. Misalkan 2 orang, kemudian di ruang hakim, ada di ruang ketua pengadilan agama tersebut, kemudian ada di penmut gugatan, penmut permohonan, kemudian ada yang di resepsionis, dan lain sebagainya. Ya, tergantung keputusan pihak pengadilan tersebut. Jadi kita juga dibagi-bagi daftar piketnya teman-teman semuanya. Misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, kelompok 1 yang piket ke ruangan, berarti kelompok 2-nya di hari yang sama dia ada di base camp. Apa kerja mereka di base camp? Nah, ada 3 juga teman-teman semuanya pada dasarnya. Jadi kalau kita tidak sedang berada piket di ruang hakim, misalkan kita tidak sedang bertugas di ruang hakim, atau tidak sedang berada di PTSP, atau tidak sedang berada di penmut gugatan permohonan, ruang panitera, ruang sekretaris misalkan, berarti kita duduk di base camp berkumpul. Jadi ngapain? Mengangsur 3 tugas utama sesuai pengalaman kakak kemarin ya, yang harus adik-adik atau teman-teman lakukan mulai angsur dari sejak. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Tadi videonya kepotong. Oke, sedikit lagi. Jadi kita itu ada ada piket kebersihan. Nah, jadi jangan ya kita tidak boleh sombong juga lah. Kan aku kerjanya ke sini jauh-jauh dari Padang bukan untuk bersih-bersih ini Pak, bukan untuk bersih musola, bukan untuk ngantar-ngantar air minum. Ya kita nggak boleh seperti itu. Apa yang bisa kita bantu ya kita bantu sewajarnya ya. Lagian mereka hanya ya pokoknya apa salahnya kita membantu, jika kita bisa ya kenapa tidak, begitulah kira-kira. Pokoknya jangan pernah merasa sombong kalau diminta pertolongan dalam hal-hal yang kita kira bukan tugas kita lah, begitu kira-kira. Karena ada juga nih teman-teman semuanya
ya tidak mau mendongkol dan lain sebagainya, itu tuh terbaca oleh mereka. Ya begitulah kira-kira, nanti akan kena sikap kita padahal kita butuh nilai dari mereka, begitu. Jadi itu tentang daftar piket bersih-bersih kebersihan. Kemudian yang kedua tadi ada piket-piket di ruangan, di ruang hakim, di ruang panitera, di ruang sekretaris, di ruang ketua pengadilan agama tersebut, di ruang resepsionis dan lain sebagainya. Jadi itu tuh saat teman-teman piket di ruang-ruangan tersebut, ya maksimalkan itu, maksimalkan untuk bertanya, untuk belajar. Pak, kalau seperti ini gimana Pak? Pak, kalau kalau panggilan oleh jurusita lewat HP boleh nggak Pak? Ya pokoknya apa yang teman-teman ragukan, maka itu dipertanyakan. Misalnya pertanyaannya, perkara itu kan ada dua, ada yang permohonan voluntar, ada yang gugatan. Permohonan itu tidak ada tidak ada sengketa, hanya untuk kepentingan satu pihak. Sedangkan gugatan itu ada sengketa di dalamnya, kan begitu. Tapi dalam cerai talak, misalkan cerai talak itu kan ada sengketa. Nah, tapi kok namanya permohonan? Kenapa dia masuk ke dalam permohonan? Kenapa pihaknya tidak disebut penggugat dan tergugat? Nah, maka kakak yakin adik-adik sudah tahu jawabannya, tapi kalau belum tahu silahkan dicari tahu karena itu juga penting. Karena rata-rata perkara di pengadilan agama itu ya cerai talak, cerai gugat, ya tidak berapa yang perkaranya waris, ada juga isbat nikah. Kemudian selanjutnya adalah tugas kita di pengadilan agama itu adalah observasi sidang di PA. Jadi kita melihat langsung bagaimana hakim itu bagaimana beracara di pengadilan agama. Jadi misalkan dalam seminggu itu hari sidangnya hari Selasa, hari Kamis. Jadi kita juga dibagi-bagi. Misalkan kelompok satu kelompok satu misalkan dia observasi sidangnya di hari Selasa misalkan. Jadi kelompok duanya setiap Kamis atau setiap Rabu dia observasi sidangnya, begitu teman-teman. Jadi kita melihat langsung bagaimana perkara-perkaranya, apa saja jenis perkaranya, bagaimana hakim tersebut mendamaikan. Misalkan di sidang pertama kan upaya damai. Jika upaya damai tidak berhasil maka lanjut ke mediasi, kan seperti itu. Nah, jadi di situ kita akan belajar dan melihat langsung. Mungkin pas di perkuliahan atau pas pembekalan kita masih mengambang begitu kira-kira, karena kita hanya teori, dan nanti setelah kita langsung observasi ke lapangan, oh teman-teman akan menyatakan, oh seperti ini, Masya Allah luar biasa berat ya tugas hakim, atau muncul lagi mungkin saat ini saat kemarin itu saat masih kuliah tidak ada cita-cita untuk jadi hakim. Oh ternyata setelah kita PL timbul keinginan yang kuat. Wah kalau seperti ini insya Allah saya bisa nih. Begitu kira-kira. Jadi banyak ide-ide, banyak pelajaran, dan harapannya teman-teman harus maksimal dalam setiap harinya, setiap lakukan kegiatan, lakukanlah dengan ikhlas. Ambil peran itu, misalkan apa tugas yang diberikan oleh hakim, misalkan tolong ini ya, tolong buat surat permohonan ini. Ya teman-teman harus bisa paham, harus bisa. Kalau tidak bisa ya bertanya, Pak kalau ini seperti apa Pak, ini gimana caranya Pak, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan kita yang terakhir adalah materi. Jadi tidak saja pas pembekalan kita ada materi, tapi setelah kita berada di PA itu, kalau pengalaman kakak kemarin juga ada materinya. Misalkan ada selama kita PL 40 hari ada 6 kali pertemuan kita materi. Jadi itu sudah dibagi-bagikan, ditetapkan oleh pihak pengadilan agama tersebut, oleh hakim pembimbing kita. Jadi di situ juga kita di situ belajar, menambah ilmu lagi karena ada materi-materi, kemudian melihat observasi, kemudian mempraktekkan simulasi sidang gitu. Ya begitulah. Adakah waktu santainya? Ada. Biasanya kan kita santai itu ketika orang tidak ada, maksudnya yang mengawasi kita itu tidak ada. Jadi kapan salah satu contohnya Kak? Ketika hakim-hakim dan panitera pengganti sidang keliling. Ketika mereka sedang keliling, jadi kan kita lagi kosong nih, nggak ada piket di ruangan, nggak perlu nganter-nganter minuman dan lain sebagainya. Kita cuma duduk di base camp, boleh ya jika anak tersebut terajin maka dia akan baca buku, belajar, begitu kira-kira. Jika yang tidak mau istirahat,
Ya bisa juga, karena kan hakimnya sedang tidak berada di tempat, begitu. Dan juga hari Jumat sebelum sholat Jumat biasanya itu kita pakai baju olahraga, tidak pakai baju batik, karena pegawai-pegawai di situ mereka ini ya olahraga dulu, senam dulu begitu. Jadi kalau kita nggak senam biasanya gotong royong membersihkan halaman lah, apalah dan lain sebagainya. Ya begitu kira-kira teman-teman semuanya, dan kakak yakin PL adik-adik teman-teman semuanya hari ini tentu juga ada tantangan tersendiri, apalagi di zaman pandemi, di zaman corona ini mungkin ada swab testnya atau rapid testnya, kemudian waktunya juga dibatasi, tidak sampai 40 hari kabarnya begitu ya. Jadi ya semoga itu tidak mengurangi makna keseriusan adik-adik dan teman-teman dalam melaksanakan PL, menambah ilmu di pengadilan agama. Semoga sukses. Itu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.